Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadahu ila siratin mustaqim liyakunu min ahli jannatin na'im. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan kata alhamdulillah. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat iman, bahkan nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, pendengar dimanapun berada, mendengar setiap radio Suara Kampak. Hari ini kita kembali lagi dalam acara MUI Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kampak menyapa umat. Hari ini kita bersama dengan abuya kita Dr. Haji Mendra Siswanto MSc, yaitu Bendahara Umum MUI Kabupaten Kampak. Mari kita sapa abuya kita. Assalamualaikum abuya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini abuya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka kaum muslimin muslimat, abuya kita baru pulang dari kegiatan dakwah daerah terpencil, daerah Kampak Kini. Alhamdulillah hari ini juga berkesempatan juga dapat hadir di kegiatan MUI menyapa umat. Hari ini kita akan berbicara tentang tebar dai wujudkan Kampak takwa. Ini tema yang sangat luar biasa karena Kampak ini terkenal dengan ulamanya, terkenal dengan dai-nya. Maka alhamdulillah dia juga merupakan anggota MUI Kabupaten Kampak, aktif di organisasi Muhammadiyah. Maka kita minta kepada abuya, apa makna dari tebar dai wujud Kampak takwa? Kita beri waktu buya sekitar 30 menit. Nanti kita akan adakan diskusi bersama abuya. Kepada abuya kita persilakan dengan segala hormat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebagaimana dikatakan oleh Ustadz Iskandar tadi bahwa tema kita pada pagi hari ini dalam program acara MUI Menyapa Umat adalah tebar dai wujudkan Kampak takwa. Sebelum kita membahas tema tersebut, maka kami akan menyampaikan beberapa bentuk kewajiban kita sebagai seorang muslim dalam agama ini. Yang pertama, kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah mempelajari agama kita, Islam ini dengan benar, ya, dari sumber yang benar dengan guru yang benar. Maka kewajiban kita pertama adalah kita harus belajar. Jadi setiap muslim tidak boleh meninggalkan kewajiban pertama ini, yaitu mempelajari pokok-pokok ajaran agama. Yang kedua, yang merupakan kewajiban kita setelah kita mempelajari, maka kewajiban kita berikutnya adalah mengamalkan agama ini dengan benar. Ya. Kemudian
Yang berikutnya adalah setelah mempelajari, mengamalkan dalam kehidupan keseharian kita, maka para pendengar dan pemirsa sekalian, kewajiban kita sebagai muslim berikutnya dalam agama ini adalah mengajarkan agama ini kepada orang lain. Jadi dalam sebuah hadis itu Rasul katakan, kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takun rabi'an. Jadilah kamu alim, ya, orang yang alim, orang yang belajar, au muta'alliman atau orang yang mengajar, au mustami'an atau orang yang mendengar, wala takun rabi'an, dan jangan jadi yang keempat. Maka para pendengar dan pemirsa sekalian, setelah kita mempelajari, mengamalkan, mengajarkan, dan yang keempat adalah mendakwahkan. Jadi dakwah ini merupakan kewajiban individu setiap muslim. Mendakwahkan, mengajak. Dakwah itu artinya mengajak orang lain ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana orang dapat melakukan kebaikan dalam kehidupannya, bagaimana orang meninggalkan keburukan dalam hidupnya. Maka inilah yang disebut dengan dakwah, ya, dakwah, mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi target dari dakwah itu adalah bagaimana orang itu bisa berubah, ya, mengeluarkan seseorang minaz zulumat ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya, dari tidak tahu, dari jahil menjadi berilmu, ya, dari negatif menjadi positif. Artinya merubah seseorang dari keburukan kepada kebaikan, dari jarang ke masjid jadi rajin ke masjid, dari tidak pernah sholat setelah didakwahkan ia menjadi seorang muslim yang rajin sholat, yang tidak pernah bersedekah setelah didakwahkan tentang kebaikan sedekah, maka ia menjadi muslim yang rajin sedekah. Jadi para pendengar dan pemirsa sekalian, dakwah ini merupakan kewajiban individu kita sebagai muslim, ya, bukan hanya ini merupakan tugas kewajiban para dai, ya, para ustadz, ya, guru-guru, tetapi semua kita sebagai muslim memiliki kewajiban untuk mendakwahkan agama ini kepada sasaran dakwah kita masing-masing. Para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di dalam dakwah itu dia memiliki beberapa rukun, ya, beberapa rukun. Yang pertama, dalam berdakwah itu tentu harus ada dai, ya, ada dai. Dai itu orang yang mengajak atau orang yang menyeru, ya. Maka orang yang mengajak atau orang yang menyeru itu adalah setiap kita ini muslim, sebagai seorang muslim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ali Imran ayat 104. Dan hendaklah kalian menjadi umat yang menyeru kepada kebaikan, yang mendakwahkan kebaikan, yang amar ma'ruf, yang nahi mungkar. Karena kalau ini kalian lakukan, kalian akan menjadi orang-orang yang muflihun, orang-orang yang diberikan keberuntungan dan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, murka Allah akan kita dapatkan apabila kita meninggalkan pekerjaan dakwah ini, ya, sebagaimana yang merupakan karakter orang-orang munafik dan karakter orang-orang Yahudi. Mereka diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi mereka saling berkolaborasi, saling tolong menolong dalam amar munkar dan nahi ma'ruf. Dia mengajak orang untuk melakukan, saling mengajak untuk melakukan kemungkaran, saling mendukung untuk melakukan kemungkaran, dan
saling melarang untuk melakukan kebaikan. Kalau ini kita lakukan, maka kita akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Kita disebut sebagai orang-orang yang memiliki sifat-sifat munafik, ya, bahkan ini merupakan karakter orang-orang Yahudi. Maka rukun dakwah yang pertama itu adalah ad-da'i, ya, yaitu adanya orang yang mengajak. Jadi dalam tugas dakwah itu yang pertama, yang paling penting itu adalah adanya da'i. Nah, siapa da'i itu? Semua kita yang memiliki. Nah, nanti ada pula syarat-syaratnya apa yang harus dimiliki oleh seorang da'i. Maka syarat orang berdakwah itu yang paling utama adalah ia harus berilmu. Maka apa yang ia sampaikan itu harus dia ilmui, sebagaimana disampaikan di awal tadi, yang itu juga merupakan kewajiban seorang muslim atau kewajiban seorang dai. Dia harus belajar, ya, belajar dan belajar. Maka berilmu itu merupakan syarat utama bagi seorang dai. Sebetulnya banyak yang harus diperhatikan oleh seorang dai. Seorang dai, yang pertama sekali yang harus diperhatikan oleh seorang dai itu, karena orang melihat kalau belum mengenal kita adalah performance kita. Maka kalau kita sebagai seorang dai asatis, yang paling harus kita jaga adalah performance. Ya, jangan sering pakai jangan pakai celana pendek misalnya. Ya. Atau jangan ini ya, sering pakai ini kemana-mana di publik pakai singlet, ya, pakai kaos oblong dan lain sebagainya. Maka ini harus diperhatikan oleh seorang dai. Yang kedua adalah al-mad'u. Mad'u itu orang yang diajak, objek dakwah. Kalau dai subjek dakwah, pelaku dakwah itu. Rukun yang kedua al-mad'u, yaitu objek dakwah. Nah, objek dakwah, siapa objek dakwah kita? Sasaran dakwah kita siapa? Nah, kemudian yang ketiga al-mad'u bih atau al-mad'u ilaih, yaitu kandungan dakwah atau materi dakwah, maddah dakwah, atau dalam bahasa digital dia bisa disebut message, ya, pesan yang ingin disampaikan dalam berdakwah. Jadi ini rukun terpenting, ya, kandungan dakwah, materi-materi dakwah. Kemudian yang ketiga manhaj wa wasail. Manhaj itu adalah metode dalam menyampaikan dakwah. Jadi metode dalam menyampaikan dakwah. Banyak metode dalam menyampaikan dakwah. Misalnya salah satunya dalam Al-Qur'an disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, dalam berdakwah itu kita harus mengutamakan cara-cara yang santun, ya, menyejukkan, mencerahkan, ya, bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kalaupun kita diharuskan untuk berdiskusi, berdebat, maka wajadilhum billati hiya ahsan. Maka lakukanlah diskusi, jadal atau debat itu dengan cara yang terbaik. Nah, inilah 4 dari rukun dakwah. Nah, para pendengar dan pemirsa sekalian, Majelis Ulama Indonesia dalam beberapa tahun ini memprogramkan sebuah kegiatan yang mewujudkan dakwah ini dengan nama dakwah daerah terpencil. Nah, dakwah daerah terpencil. Maka dalam kegiatan dakwah daerah terpencil ini kita menurunkan atau menebarkan dai-dai, baik dalam MUI sendiri maupun yang lain. Kita berkolaborasi dengan yang lainnya untuk melaksanakan dakwah daerah terpencil ini. Alhamdulillah pada tahun kemarin,
tahun 2020 kita sudah melaksanakan tebar dai ini, dakwah daerah terpencil ini ke 6 desa yang berada di Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar, yang melewati jalur sungai. Jalur sungai. Karena daerah Kampar Kiri Hulu itu ada daerah jalur darat, ada jalur sungai. Yang jalur sungai itu memiliki 2 cabang. Nah, tahun kemarin kita ke cabang kiri. Dari desa Muarabio itu kita ke kiri, Aur Kuning, Gajah Bertalut, dan lain sebagainya. Desa-desa yang berada di jalur Sungai Subayang. Dan untuk tahun ini kita juga melaksanakan dakwah daerah terpencil dengan menyebarkan dai-dai dengan membagi lokasi darat dan sungai. Kita ada 6 tim, jalur sungai 3 tim dan jalur darat 3 tim, yang sudah dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar pada hari Sabtu dan Ahad kemarin, ya, tanggal 27 dan 28 November 2021. Maka sebelum berangkat, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar bersama jajaran pengurus yang lain tentu mempersiapkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Bagaimana target yang kita inginkan, ya, dalam menyampaikan dakwah ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, bisa diterima oleh masyarakat dengan sebaik-baiknya. Maka Ketua kita Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar, Buya Dr. Haji Muwardi Muhammad Shalih SCMA, senantiasa menyampaikan pesan-pesan kepada para dai sebelum berangkat, ya, semacam persiapan dan briefing untuk melaksanakan dakwah di daerah terpencil ini. Sebagaimana yang disampaikan tadi, bahwa dalam berdakwah itu memiliki 4 rukun, ya, 4 hal yang tidak boleh ditinggalkan. Yang pertama dai, maka kita tebarkan dai ke daerah-daerah yang kita jadikan tempat atau lokus untuk berdakwah. Kemudian yang kedua sasarannya, ya, ya jelas, ya, 6 desa, 3 desa di jalur sungai. Tahun ini sungainya sungai yang arah kanan, kan? Ya, alhamdulillah kami sendiri mendapat bagian di daerah sungai, yaitu Muarabio belok kanan. Kita ada 3 desa kemarin. Yang pertama desa Kotolamo, yang kedua desa Dua Sepakat, dan yang ketiga paling ujung desa Ludai. Sebetulnya ada yang ujung lagi, karena kita terbatas, ya, ketersediaan, maka kita sampai ke desa Ludai saja. Dari Gema itu sendiri menghabiskan waktu ke lokasi dakwah lebih kurang, kalau ke Kotolamo itu 2 jam, kalau ke Ludai itu lebih kurang 3 jam, ke Dua Sepakat itu lebih kurang 3 jam, dan ke Ludai itu lebih kurang 4 jam. Apalagi kemarin sungai agak dangkal. Maka kalau memakai itu Johnson agak menyulitkan, jadi terpaksa turun naik dorong perahu. Dorong piau. Maka untuk ke Dua Sepakat dan Ludai itu memakai perahu yang agak kecil, ya. Kemudian yang kedua jalur darat. Nah, jadi jalur darat ini lebih mengasikkan juga, ya, Ustaz Iskandar. Jalur darat, ya. Iya, jalur darat. Nah, jalur darat itu kita ke 3 desa. Yang pertama desa Batu Sasa, kemudian Lubuk Bigau, dan yang ketiga Kebun Tinggi. Setelah dakwah dilakukan di 3 desa ini, maka pada malamnya semuanya berkumpul di Batu Tilam, ya, di Batu Tilam, di tempat wisata, ya, Batu Tilam. Saya sendiri belum pernah sampai ke sana. Ya, insya Allah trip berikutnya, insya Allah, ya, kesana lagi, ya, kita rancang, ya. Maka para pendengar dan pemirsa sekalian,
Insyaallah pada tahun-tahun berikutnya dan kesempatan-kesempatan berikutnya MUI tetap komit untuk melaksanakan dakwah ini. Sebetulnya kegiatan-kegiatan dakwah banyak dilakukan oleh MUI kepada masyarakat ya. Salah satunya ya program dakwah daerah terpencil. Setiap pekannya Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia juga melaksanakan rihlah dakwah atau juga disebut jaulah ke kecamatan-kecamatan di setiap desa yang ada di Kabupaten Kampar, bersilaturahim, menyampaikan dakwah dan menampung keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat dalam khususnya dalam kehidupan keagamaan. Para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita semuanya berdoa mudah-mudahan semua pihak ya, baik MUI maupun ormas-ormas, pemerintah daerah, ya, kekuatan politik dan lain sebagainya dapat bersinergi bersatu dalam melaksanakan dakwah, memberikan pencerahan kepada masyarakat kita yang ada di Kabupaten Kampar. Mudah-mudahan dengan dakwah yang dilakukan dapat menjadikan masyarakat kita menjadi lebih baik ya. Amin. Lebih baik dalam pengamalan agama. Kalau semuanya sudah dai sudah ditebarkan, semuanya mendukung ya. Kemudian dakwah dilakukan secara baik, insyaallah masyarakat akan menjadi baik mengamalkan agama. Kalau agama sudah diamalkan secara baik, insyaallah Allah akan menurunkan keberkahan-keberkahan. Karena Allah berjanji kalau seluruh masyarakat suatu komunitas, masyarakat itu beriman dan bertakwa, maka Allah akan menurunkan keberkahan-keberkahannya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kita berdoa mudah-mudahan keberkahan-keberkahan senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan-kebaikan senantiasa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, khususnya masyarakat Kabupaten Kampar. Tapi syaratnya adalah bagaimana kita masyarakat Kabupaten Kampar ini menjadi masyarakat yang istiqomah, berkomitmen untuk mempelajari, mengajarkan, kemudian mendakwahkan dan mengamalkan ajaran agama ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kalau sudah seperti itu, maka kita menjadi masyarakat yang beriman dan bertakwa. Masyarakat yang beriman dan bertakwa, Allah janjikan pasti Allah berikan keberkahan-keberkahan. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan setiap unsur dapat bersinergi untuk melakukan tugas mulia ini, tugas dakwah ini, baik MUI maupun organisasi kemasyarakatan lainnya, apakah itu Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, ada organisasi Dewan Masjid Indonesia, Dewan Dakwah Islam Indonesia, Ikatan Kesejahteraan Masjid Indonesia, kemudian ada IKADI ya, Ikatan Dai Indonesia, yang semuanya dibentuk dalam rangka menjadikan masyarakat ini, umat ini sebagai umat yang lebih baik ke depannya. Mudah-mudahan keinginan kita semuanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian para pendengar dan pemirsa yang dapat kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan nanti kita sampaikan kepada Ustadz Iskandar sebagai moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Abu ya, alhamdulillah ini dai yang luar biasa, apalagi Abu ya baru balik dari daerah Kampar Kiri Hulu yang sangat luar biasa. Tidak semua orang yang bisa dai-dai ke sana. Tapi kami mendengar bahwasanya MUI Kabupaten Kampar bekerja sama dengan Basnas Kabupaten Kampar mengadakan dai mukim
Ya. di daerah Kampar Kiri Hulu Ya. untuk 23 desa ya Bu ya. 23 desa. Jadi apa latar belakangnya Bu ya? Ya. Diadakan Dai Mukim ini ya Bu ya. Ya. Jadi sesungguhnya ini merupakan program yang telah disusun oleh Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Kampar dengan nama kegiatan Kampar Takwa. Oh, Kampar Takwa. Jadi targetnya adalah bagaimana menjadikan masyarakat Kabupaten Kampar ini sebagai masyarakat yang mengamalkan ajaran agamanya secara istiqomah, secara konsisten. Maka salah satu kiat cara yang dilakukan adalah dengan menebarkan dai ke daerah-daerah yang dianggap sebagai daerah terluar ya, daerah terjauh atau daerah terpencil. Maka berdasarkan indikator yang disusun oleh pemerintah daerah kita, pemerintah Kabupaten Kampar, bahwa yang masuk kategori daerah terpencil bahkan daerah sangat terpencil itu adalah salah satunya kawasan yang termasuk dalam Kecamatan Kampar Kiri Hulu. Di Kecamatan Kampar Kiri Hulu itu ada 24 desa. 24 desa. Dan 23 desa masuk dalam kategori daerah sangat terpencil. Barangkali indikatornya adalah kurangnya infrastruktur ya, infrastruktur pembangunan yang tersebar di 23 desa yang ada di Kecamatan Kampar Kiri Hulu. Maka ini dijadikan sebagai patokan barangkali oleh Basnas untuk menetapkan 23 desa itu sebagai lokus Kampar Takwa dengan melaksanakan atau dengan mengirim dai yang disebut dengan dai mukim. Dai mukim. Nah, Badan Amil Zakat Nasional bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar. Nah, kita yang diberikan amanah oleh Basnas Kabupaten Kampar untuk melaksanakan kegiatan tebar dai ini atau dakwah mukim ke DDT, kawasan daerah terpencil ini, telah membentuk panitia dan melakukan beberapa tahapan. Maka kita tahapan pertama kemarin yang kita lakukan bersama Basnas adalah rekrutmen terhadap dai-dai yang akan kita utus ke 23 desa tersebut. Apakah itu jalur darat atau jalur sungai. Maka kepada para dai itu dalam seleksi itu mereka diminta komitmennya. Kalau diluluskan, mereka diminta komitmennya untuk dapat melaksanakan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Nah, setelah dari 50 peserta yang ikut dalam seleksi, maka luluslah seleksi itu sebanyak 23 dai. 23 dai. Maka 23 dai itu dilakukan pembekalan sebelum diturunkan ke lokus dakwah. Maka alhamdulillah pada hari Senin sampai hari ini ya, hari Senin sampai hari ini dilaksanakan pembekalan dai di Sekretariat Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Kampar yang disampaikan oleh narasumber yang kompeten ya di bidangnya, yang disampaikan oleh terutama dari Basnas, Ustadz Aldin Susilo, kemudian ada Ustadz Tamarudin tentang strategi dakwah ya, kemudian ada disampaikan oleh Buya Muhammad Abdi tentang Kaifiatul Janais, kemudian hari ini disampaikan oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Buya Dr. Muardi Muhammad Soleh. Dan insya Allah kegiatan pembekalan ini akan berakhir siang ini ya. Dan hari Kamis akan dilaksanakan pertemuan dengan camat Kampar Kiri Hulu dan seluruh kepala desa di 23 desa itu yang akan mensosialisasikan
tentang kegiatan dai mukim ini, tebar dai ini. Dan insya Allah hari Jumat seluruh dai akan kita kirimkan secara langsung ke lokasi dakwah. Mudah-mudahan para dai yang sudah dibekali ini dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, ya, berjihad, ya, menyebarkan agama ini kepada masyarakat. Mudah-mudahan seluruh komponen yang ada di Lokus Dakwah dapat membantu dan mensupport, mendukung kegiatan yang dilakukan oleh dai yang kita kirim ini. Mereka berjihad atau berjuang, berdakwah dalam waktu 1 bulan ke depan. 1 bulan lama ya? Lama, insyaallah sampai akhir tahun. Barangkali tahun depan baru pulang. 1 tahun depan insyaallah akan. Kemudian setelah kita utus, kita tidak lepaskan begitu saja. Kita akan monitoring dan evaluasi tentang apa yang mereka tugas dakwah yang mereka lakukan di sana. Maka mereka di sana akan membina TPQ, ya, membina kegiatan-kegiatan keagamaan. Kalau perlu mereka bisa mengkader di sana saudara-saudara kita yang setelah mereka pulang dapat melanjutkan misi ini, karena mereka ini kan hamilur risalah, membawa misi agama ini, bagaimana masyarakat itu menjadi masyarakat yang tercerahkan, yang tercerdaskan, ya, masyarakat menjadi masyarakat yang berkemajuan, terutama dalam pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Setelah dai ini menyampaikan dakwahnya, bagaimana nanti masjid itu ramai, diisi dengan kegiatan ibadah, sholat 5 waktu, ya, bagaimana nanti taklimnya hidup, ya, apakah taklim malam, taklim ibu-ibu dan lain sebagainya, ya. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berlanjut pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Baik, terima kasih ya Buya. Alhamdulillah kegiatan yang sangat luar biasa dari Majelis Ulama Indonesia, yaitu bekerjasama dengan Basnas Kabupaten Kampar, yaitu Dai Mukim, yang nanti akan diletakkan di 23 desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu. Mudah-mudahan ini merupakan program sangat luar biasa Buya. Iya. Karena biar dirasakan pula oleh saudara-saudara kita yang berada yang jauh dari ibu kota, bisa merasakan bagaimana enaknya dakwah itu Abu ya. Baik para pendengar, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, kita sudah membahas tentang bagaimana dai. Sebelum kita tutup, kita minta Buya untuk menyimpulkan apa makna dai tebarkan wujudkan pertakwa ini. Kepada Buya kita persilakan. Baik, para pendengar dan pemirsa sekalian, tebar dai wujudkan kampar takwa. Kita ingin sebagaimana disampaikan di awal tadi, semua kita sebagai muslim adalah dai, orang yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan kebaikan, pencerahan minimal kepada orang-orang yang berada di lingkungan kita, di sekitar kita. Dan alhamdulillah Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar yang didukung oleh pemerintah daerah Kabupaten Kampar dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berintikan amar ma'ruf nahi mungkar, menyebarkan kebaikan dan kesejukan kepada masyarakat Kabupaten Kampar dalam kegiatan dakwah. Maka banyak kegiatan-kegiatan di MUI yang di situ menebarkan para dai, ya, diantaranya adalah dakwah daerah terpencil. Mudah-mudahan dengan tebar dai ke daerah-daerah yang dalam kategori tertentu, apakah daerah terpencil, daerah rawan kristenisasi, kemudian daerah-daerah jarang tersentuh dakwah,
Mudah-mudahan dengan tebar dai ini akan menghasilkan atau mewujudkan masyarakat yang memahami ajaran agamanya, kemudian mengamalkan ajaran agamanya, dan nanti dapat pula menyebarkan apa yang mereka pahami dan apa yang mereka amalkan kepada orang lain. Maka kegiatan dakwah ini tidak boleh putus, tidak boleh berhenti, harus diestafetkan dari generasi ke generasi. Mudah-mudahan dengan kegiatan tebar dai ini memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kampar, sehingga akan menjadikan Kabupaten Kampar menjadi daerah yang masyarakatnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masyarakat Kabupaten Kampar sudah bertakwa, beriman dan bertakwa, Allah pasti akan menurunkan keberkahan-keberkahannya, baik dari dalam bumi maupun dari langit. Insyaallah taala. Ini yang kita harapkan. Baik, terima kasih Abuya. Alhamdulillah para pendengar, kita sudah mendengar tentang penjelasan Buya tentang dai mewujudkan Kampar Takwa. Mudah-mudahan Kampar yang dikenal dengan Serambi Mekah terwujud dengan takwanya Buya. Ya, amin. Karena takwa itulah yang menampak bagaimana nanti ciri-ciri orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, karena waktu juga sudah memisahkan kita Buya. Ya. Jadi kita sudah bicara hampir 40 menit. Maka kami sebagai pembacara mohon maaf kepada pendengar dimanapun berada jika ada kata-kata yang salah. Tapi ingat, kegiatan MUI ini adalah kegiatan yang untuk umat. Jika nanti ada pertanyaan-pertanyaan atau ingin konsultasi, bisa hadir di kantor sekretariat MUI Kabupaten Kampar yang berada di komplek Markas Islami Kabupaten Kampar. Bisa langsung berjumpa dengan Abuya kita Dr. Haji Mawardi Muhammad Saleh MA, atau nanti dengan Abuya-Abuya lain yang berada pengurus MUI Kabupaten Kampar. Baik Abuya, ini yang dapat kita sampaikan. Kami Abuya dan saya Iskandar pamit, mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.